Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan kegeramannya soal adanya penggilingan padi nakal dan meraup untung besar setiap bulan. Presiden bilang hal ini berdasarkan laporan dari anak buahnya. Nilai keuntungan itu diperoleh saat pihak penggilingan padi membeli harga gabah lebih murah di tingkat petani. Selain itu, Presiden juga sempat mendapat laporan kerugian ekonomi akibat adanya praktik mafia pangan. Dan berikut ini saudara penjelasan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang substansi pidato Presiden Prabowo Subianto yang geram ada penggilingan padi nakal dan dibalik angka 2 triliun. 2025 tidak ada impor medium. Nggak ada. Dan surplus. Ada di gudang. Nah, pertanyaan-pertanyaan kemarin ada yang statement dari Bapak Presiden, kami harus luruskan. Substansinya apa penyampaian itu? Kita bisa lihat beras. Kita tahu beras ini disubsidi, benar nggak? Saya tanya wartawan. Disubsidi kan? Kalau subsidi itu untuk konglomerat atau untuk rakyat kecil? Oke, sepakat ya? You yang jawab ya. Kita gantian bertanya. Sekarang subsidi pemerintah 144 triliun. Buka nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi. Nilai padinya, total padi 537 triliun. Itu tidak termasuk dedak, macam-macam dan seterusnya. Itu nilai padinya 537 triliun. Oke, kemudian hitungan kita, petani dapatnya 215 triliun. Nih, perhatikan ya. Pengusaha RMU yang besar itu 259 triliun. Ini sesuai data ya. Kemudian Bulog 16 triliun, kemudian pupuk Indonesia ada di rootnya itu 46 triliun, untungnya 5,5 triliun. Kan ini dibagi, beras ini berproses ini. Nah, di sini yang banyak. Kenapa? Di sini ada penyimpangan. Sini. Oke. Perhatikan ini. Yang dipertanyakan netizen, yang 2 triliun ada di dalamnya sini. Ada satu grup. Itu untungnya 2 triliun. Nah, kita hitung. Nih, next. Jangan melakukan pengalian isu dari penipuan perampokan menjadi isu pabrik satu penggilingan 2 triliun. Itu jangan digeser ke sana. Perhatikan. Saya bergeser sini masih kelihatan nggak? Kelihatan kalau saya di sini? Aman. Perhatikan. Hasil pengujian mutu beras premium. Ini orangnya. Kita laporkan 212 merek, saya yang tanda tangan laporkan ke Satgas Pangan, ke Kapolri, langsung kabar Reskrim. Ini. Nah, kemudian standar premium yang kita ditetapkan oleh pemerintah, kadar air maksimal 4 ini maksimal 14%. Ini hampir sesuai. Oke. Kemudian beras pecahan itu maksimal 14,5%. Paham? Yang terjadi adalah WS 59,2, ini 4543. Ini yang terjadi, beras bukan medium, dibawanya medium tapi dijual premium. Clear? Pertanyaan saya ke teman-teman wartawan. Apa namanya itu? Saya contohkan nih. Dia menjual emas mengatakan 24 karat padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan ya? You juga sepakat mengatakan penipuan. Jadi sampaikan, wartawan yang sampaikan bahwa ini penipuan. Nih. Saya juga sepakat. Penipuan ini harusnya 8.000 harganya. Standar ya. Tetapi dijual 17.000.
Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan, berarti 22 triliun per, kita hitung kemarin, 2,08 triliun. Per satu perusahaan itu. Tentu tidak semuanya sama, tapi ada satu perusahaan seperti itu. Tapi jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Paham tidak maksudku? Jangan fokus pada angka, tapi fokus pada kejahatannya. Oke? Di dalam ini ada punya keuntungan 2 triliun per bulan. Ada pejabat yang telepon saya, Pak Menteri, kok bisa? Kenapa bisa itu? Ini pejabat. Kok bisa saya punya penggilingan? Ya Bapak siapa? Penggilingannya 5 ton, 10 ton. Penggilingan besar itu 1000 ton per hari.